Apa itu sunnah dalam Islam? Sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, qaul, perbuatan, fil, persetujuan diamnya Nabi, takrar, sifat fisik dan akhlak beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hashr ayat 7. Artinya, sunnah adalah pedoman hidup setelah Al-Quran. Dalam pengertian yang sama, sunnah dalam Islam adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, meliputi ucapan, qaul, perbuatan, fi'il, ketetapan, takrir, sifat fisik, dan akhlaknya, yang menjadi teladan utama bagi umat muslim setelah Al-Quran, menjadi sumber hukum kedua, dan jika diamalkan akan mendatangkan pahala. Secara istilah, segala perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang diamalkan oleh umatnya. Jenis-jenis sunnah qauliyah, ucapan-ucapan Nabi dijelaskan dalam hadits. Sunnah fi'liyah, perbuatan atau praktik Nabi, contoh gerakan salat, wudu. Sunnah takririyah, persetujuan atau ketetapan Nabi terhadap perbuatan atau perkataan sahabat, sunnah. Sifatiyah, sifat fisik dan akhlak Nabi, contoh, tersenyum, sifat kejujuran. Mengapa harus mengikuti sunnah? A. Perintah langsung dari Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah. Quran Sunnah, An-Nisa, ayat 80. Mengikuti sunnah kerana taat kepada Allah. B. Bukti cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Quran Suraj, Ali Imran, ayat 31. Klaim cinta kepada Allah tidak sah tanpa mengikuti sunnah Nabi SAW. C. Jalan keselamatan dan tidak sesat. Rasulullah SAW bersabda, Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Malik Hasan. Dari sunnah menjelaskan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan salat, zakat, puasa. Tata caranya dijelaskan oleh sunnah. Contoh, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Apakah pengertian sunnah sudah cukup dengan bila melakukannya berpahala? Dan jika tidak mengerjakannya tidak apa-apa, tidak berdosa? Jawaban singkatnya, tidak cukup. Pengertian sunnah tidak boleh dipersempit hanya menjadi jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Penjelasan lengkapnya sebagai berikut. 1. Dari mana definisi jika dikerjakan berpahala? Definisi itu benar, tetapi hanya dalam satu konteks, yaitu sunnah menurut ilmu fiqih, hukum taklifi. Dalam fiqih, hukum amalan ada 5, wajib dan sunnah, mandub mustahab, haram, makruh mubah. Sunnah fiqih yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Masalahnya, banyak orang mengira ini satu-satunya makna sunnah, padahal tidak. 2. Sunnah menurut ahlus sunnah, makna yang lebih luas. Sunnah menurut aqidah dan manhaj salaf, sunnah dari mereka seluruh ajaran Nabi SAW, baik aqidah, ibadah, akhlak, manhaj beragama. Imam Ahmad rahimahullahu berkata, Usulus sunnati indana tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh pada apa yang para sahabat Rasulullah SAW berada di atasnya. Dalam makna ini, meninggalkan sunnah bisa berdosa dan berbahaya, karena bisa jatuh pada bid'ah, bisa menyelisihi akidah yang benar. 3. Dalil, meninggalkan sunnah tidak selalu tidak apa-apa. Sunnah yang wajib diikuti. Rasulullah SAW bersabda, Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku,
maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan tentang solat sunnah, tapi tentang jalan hidup Nabi. 2. Sunnah sebagai penjelas Al-Quran, wajib diikuti. Allah berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Apa yang Rasul berikan kepada kalian, maka ambillah. Quran Surah Al-Hashr, ayat 7. Menolak sunnah Nabi SAW bukan perkara ringan. 4. Kesalahan fatal akibat definisi yang sempit. Ketika sunnah hanya dipahami, boleh ditinggalkan, tidak masalah, maka lahirlah sikap meremehkan sunnah Nabi SAW, mengganti sunnah dengan kebiasaan, membela bid'ah dengan alasan tidak wajib, menganggap semua cara ibadah sama saja. Inilah pintu besar penyimpangan umat. 5. Penjelasan ulama salaf. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, jika kamu melihat seseorang meremehkan atsar, sunnah, maka ketahuilah ia sedang menuju kehancuran. Imam Malik rahimahullah berkata, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yaruddu illa sahiba hadzal qabr. Semua pendapat bisa diterima dan ditolak kecuali penghuni kubur ini, Rasulullah SAW. Sudah dijelaskan sebelumnya tentang dalil wajib mengikuti Rasulullah SAW. Warna taat kepada Rasul or snarker sama dengan taat kepada Allah. Man yuti'ir Rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 80. Makna, tidak ada ketaatan kepada Allah tanpa ketaatan kepada Rasul SAW. Perintah mutlak mengambil sunnah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Rasul berikan kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hashr ayat 7. Ayat ini umum, mencakup akidah, ibadah, manhaj hidup, akhlak. Ancaman bagi yang menyelisihi Rasul, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Quran Surah An-Nur ayat 63. Fitnah menurut salaf, kesesatan, syubhat, bahkan syirik. Dalil wajib meneladani Rasulullah SAW. Rasul adalah teladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Meneladani Rasul SAW bukan pilihan, tapi kewajiban iman. Mengikuti Rasul adalah bukti cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Klaim cinta kepada Allah gugur jika sunnah ditinggalkan. Dalil dari hadits Nabi SAW, sunnah adalah jalan keselamatan. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Malik Hasan. Larangan keras menolak sunnah. Ala yushiku rajulun syab'anu ala arikatihi yaqul, alaikum bil Qur'an, fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh. Akan datang seseorang kenyang di atas sofanya berkata, cukup bagi kami Al-Quran saja. Hadis riwayat Abu Daud Syahih. Hadis ini membantah penolak sunnah. Konsekuensi jika sunnah ditinggalkan. 1. Terancam kesesatan. Kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, maka meninggalkan sunnah sama dengan membuka pintu kesesatan. 2. Terjatuh dalam bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, wa kulla bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Bid'ah muncul karena sunnah ditinggalkan. 3. Terancam tidak diakui sebagai pengikut Nabi. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim. Ini ancaman sangat berat. Fitnah hati dan rusaknya iman. Imam Ahmad rahimahullah berkata, fitnah itu adalah syirik. Bisa jadi ketika seseorang menolak hadits Nabi, hatinya berpaling lalu binasa. Contoh-contoh sunnah Nabi sana. Agar sunnah dalam ibadah, syalat sesuai tuntunan Nabi. Syalat sunnah rawatib berzikir pagi dan petang. Puasa Senin Kamis. Puasa Ayyamul Bid, 13-14, 16. First, sunnah dalam akhlak dan muamalah. Jujur dalam perkataan. Menepati janji lemah lembut terhadap keluarga. Tidak menipu dalam jual beli. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. C. Sunnah dalam penampilan dan adab. Memelihara jenggot, makan dengan tangan kanan. Mendahulukan kanan dalam hal baik. Mengucap salam, tidak isbal. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena sombong. Tidak berjabat tangan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Dalil perintah Nabi agar memelihara jenggot dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahfu asy-syawariba wa a'fu al-liha." Potong pendeklah kumis dan biarkanlah, peliharalah jenggot. Hadis riwayat Muslim nomor 623. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin, ahfu asy-syawariba wa awfu al-liha." Selisilah orang-orang musyrik. Potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot. Hadis riwayat Muslim nomor 625. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrati qassu syaribi wa i'fa'ul lihyati was-siwaku wastinsyaqul ma'i wa qassul adfari wa ghaslul barajimi wa natful ibti wa halqul 'anati wa intiqasul ma'." Ada 10 macam fitrah, yaitu memendekkan kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, pen, memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja, cebok dengan air. Hadis riwayat Muslim nomor 627. Dalil isbalawan hadits Ibnu Umar. Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari. Hadits lain dari Abu Hurairah menyebutkan, apa saja yang di bawah kedua mata kaki adalah di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah. Dari Sufyan bin Abu Sahal, wahai Sufyan bin Abu Sahal, janganlah kamu menjulurkan kainmu hingga melewati kedua mata kaki, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang menjulurkan kainnya sampai melewati kedua mata kaki. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi. Menurut sunnah dan mayoritas ulama, berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hukumnya tidak boleh, haram. Dalil utamanya adalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita bukan mahram dan sabda beliau, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Hadis Nabi Muhammad SAW, larangan menyentuh. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani and Baihaqi. Sikap Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah memegang tangan perempuan, bukan mahramnya, sama sekali, karena hanya membaiatnya dengan perkataan, Yuwa." Dari Ma'akil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyat min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir 211. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini syahih. Hukum menggambar dan melukis makhluk bernyawa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, wa man adlama mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, falyakhluqu dharratan, aw liyakhluqu habbatan,
أو شعيرة. Allah Azza wa Jalla berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji, atau bibit tanaman atau gandum. Hadis riwayat Bukhari nomor 5993 dan Muslim nomor 211. Dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwara yu'adzabuna yawmal qiyamah, yuqalu lahum, ahyu ma khalaqtum. Orang yang menggambar gambar-gambar ini, gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat ini. Hadis Bukhari nomor 551, Muslim nomor 218. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ashaddan nasi azaban indallahi yawmal qiyamatil musawwirun. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Hadis riwayat Bukhari nomor 5950, Muslim nomor 209. Kesimpulan, sunnah adalah jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikutinya wajib dan menyelamatkan. Meninggalkannya menyebabkan penyimpangan. Sunnah tidak memberatkan, justru membawa rahmat. Mari kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan karuniakan kami kemampuan untuk mengikutinya. Allahumma irzuqna ittiba'a nabiyyika zahiran wa batinan. Ya Allah, karuniakan kami kemampuan mengikuti Nabi-Mu lahir dan batin. Allahumma ahyina ala sunnati wa amitna alaiha. Ya Allah, hidupkan kami di atas sunnah dan wafatkan kami di atasnya.